Kita ini bisa menjadi Kristen, tetapi nggak semua kita bisa berpikir demikian. Kita ini bisa menjadi orang yang aktif dalam gedung gereja, tapi bisa jadi kita tidak berpikir demikian. Hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya akan berbicara tentang sesuatu yang abstrak, tetapi fundamental, dan menolong passion spirit kita untuk tumbuh di tempat yang benar. Sehingga waktu kita melangkah, kita nggak melangkah setengah-setengah. Waktu kita membuat keputusan yang kita ambil juga nggak setengah hati. Waktu Anda mau maju ke depan, kau tahu keputusanmu untuk maju ke depan adalah keputusan yang disertai di dalam kebenaran. Sehingga di sana tidak ada rasa bersalah dan intimidasi di dalam setiap langkah yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Saya mau ajak Anda untuk berpikir tentang visi. Ya, tentang sesuatu yang Tuhan taruh bahkan melebihi diri kita sendiri. Bahkan melebihi apa yang kita pikir kita bisa capai. Tetapi ternyata itu sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Untuk kita berjalan di atas air, di dalam kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang visi, berbicara tentang rencana Tuhan di dalam hidup kita tidak memulainya dari awal. Tetapi justru kita memulainya dari akhir. Ya, ketika kita ngomong tentang sebuah tujuan, tentunya kita nggak mulai dari awal atau ide awal yang kita punya. Ide awal penting, tetapi the big picture itu ada di ujung dari story seluruh cerita hidup kita bersama dengan Tuhan. Sama seperti Anda melihat kursi yang Anda duduki. Ketika Anda duduk di kursimu, kursi itu lahir atau terjadi bukan dari awalnya, tetapi justru dari akhirnya. Didesain dulu, digambar dulu, di set up dulu, dipikirkan materi dan bahannya, sampai akhirnya Anda mulai mengeksekusi satu demi satu, sehingga jadilah kursi yang kita duduki bersama-sama. Dan saya percaya Tuhan juga punya desain di dalam hidup kita. Visi itu bukan dimulai dari depan, tapi kita mulai dari akhir. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa seseorang itu harus punya visi? Kenapa harus ada sebuah tujuan semacam ultimate achievement Anda secara pribadi yang mungkin tidak bisa didefinisikan, kadang-kadang tidak bisa didefinisikan dengan normal pada orang-orang di sekeliling kita. Tetapi Tuhan memanggil Anda dengan khusus untuk satu wilayah, satu kapasitas tertentu untuk Anda menang dan menaklukkan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Dan itulah yang membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi hubungan yang sangat unik, tapi dalam dan penuh dengan perjalanan yang menyenangkan. Kita buka dulu dalam salah satu bagian firman Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 10 sampai 16. Saya akan bacakan untuk Anda. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tujuannya ngapain? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. 14. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 15. Karena itu marilah kita yang sempurna. Katakan bersama saya, marilah kita yang sempurna. Yes, saya mendengar suara Anda sayup-sayup gitu ya. Berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa dalam hidup manusia Tuhan taruh sesuatu yang lebih besar daripada dirinya?
Kenapa dalam hidup kita, dari kita melangkah, tiba-tiba ada sesuatu yang berkorbar. Yang tiba-tiba bersama dengan hatimu, bersama dengan Tuhan, Anda ingin mencapai dan bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Saudara tahukah, manusia tidak bisa dipisahkan antara tujuan hidupnya dengan Tuhannya. Karena di mana ada Tuhan, maka di situ akan ada tujuan hidup. Sebaliknya, di mana dia hidup tanpa Tuhan, tiba-tiba dia seperti orang yang hilang fokus, hilang arah, menikmati sekelilingnya tapi dia tidak sungguh-sungguh menikmati apa yang betul-betul membuatnya menjadi berharga di tangan Tuhan. Karena itu, kenapa kok visi penting? Dan kenapa Tuhan berikan visi? Alasannya sederhana. Anda bisa lihat di ayat yang ke-15, perhatikan. Karena itu, marilah kita yang sempurna. Kata sempurna di situ menggunakan kata dewasa. Jadi Tuhan tuh ngomong begitu. Ngomong begini, marilah kita yang sempurna. Jadi kalau kita sempurna, ayat kalimat berikutnya dikatakan berpikir demikian. Jadi saat kita mengikut Tuhan dan Anda menjadi sosok yang semakin sempurna, menjadi sosok yang semakin dewasa, maka seharusnya kedewasaan itu membuat Anda berpikir demikian. Berpikir demikian itu berpikir seperti apa? Berpikir seperti ayat-ayat yang di atasnya tadi, yang sebelumnya kita baca. Dan itulah yang Tuhan wariskan dan Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Ya, bahkan kalimat berikutnya menarik. Akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Jadi berpikir demikian untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Berpikir demikian untuk menjadi bagian dari rencana Allah yang besar dalam hidup ini. Tuhan yang akan taruh di hatimu. Satu demi satu, satu demi satu, satu orang demi satu orang. Dan di ayat 16 dikatakan, tetapi ya baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah, problemnya adalah kita ini bisa menjadi Kristen, tetapi nggak semua kita bisa berpikir demikian. Kita ini bisa menjadi orang yang aktif dalam gedung gereja, tapi bisa jadi kita tidak berpikir demikian. Yaitu berpikir untuk melahirkan sesuatu yang Tuhan panggil dalam hidup kita. Yaitu visi yang kita hidupi bersama-sama. Jadi hari ini saya ingin mengajak kita semua, mari sama-sama kita menemukan. Setelah kita mengikut Tuhan sepanjang hidup ini, dan di dalam proses Anda menjadi seorang Kristen, Anda bergereja, pertanyaan saya adalah, kehadiran kita di gereja, keberadaan kita sebagai orang percaya, itu melahirkan kedewasaan yang tiba-tiba membuat Anda berpikir demikian. Tiba-tiba membuat Anda berpikir tentang sesuatu ya yang Tuhan taruh dalam hidup untuk masuk di level berikutnya. Yaitu hidup untuk serupa dengan Dia di dalam sebuah perjalanan yang Tuhan inginkan. Mulai punya hati yang mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau betul-betul hidup serupa dengan Kristus. Setelah aku kenal Tuhan, ada satu visi, ada satu panggilan untuk aku hidup betul-betul serupa dengan Kristus. Bentuknya bisa beda-beda. Anda bisa jadi pemain musik yang paling handal di kotamu. Anda bisa jadi seorang bisnismen yang paling kreatif di kotamu. Anda bisa jadi seorang pelukis yang paling unik di setiap wilayah yang Tuhan percayakan. Bentuknya bisa beda-beda, tapi hatinya satu. Yaitu kita dipanggil untuk serupa dengan Kristus. Dengan setiap panggilan yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Pertanyaannya, serupa dengan Kristus itu konteksnya seperti apa sih? Berpikir demikian, itu konteksnya seperti apa sih? Gitu ya. Anda bisa lihat ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Perhatikan kalimatnya. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dalam persekutuan, dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, apa itu artinya serupa dengan Kristus? Serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya, ayat yang ke-3 dan ke-5. Dengan tidak mencari keuntungan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah dalam hidupmu bersama, perhatikan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi menjadi serupa dan segambar dengan Kristus itu sederhana, Bapak Ibu Saudara. Saat kita berkata, Tuhan, ajar aku untuk punya hati, untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya Anda sedang berkata di ayat yang kelima, yaitu menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus. Apa sih perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus? Sederhana sebetulnya, yaitu apa? Kristus, dia datang bukan untuk kepentingannya sendiri. Dia datang untuk kepentingan orang lain. Jadi menjadi serupa dengan Kristus, maka visi ini berkaitan tentang bagaimana hidup kita setelah kita mengenal Tuhan, dan seharusnya akibatnya kita menjadi orang yang dewasa. Dan setelah Anda menjadi dewasa, muncul satu panggilan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan di sana tiba-tiba Anda berkata, aku akan hidup dan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekelilingku. Saudara, itulah dampak seseorang yang mencari Dia. Itulah dampak dari seseorang yang berkata, Tuhan, I will follow Jesus seumur hidupku. Dan sejak hari itu tiba-tiba Tuhan berikan Anda kedewasaan. Tiba-tiba Tuhan berikan Anda gagasan-gagasan di luar kemampuanmu sendiri. Tiba-tiba Tuhan berikan Anda beban untuk menjadi berkat buat orang lain. Tiba-tiba Anda akan bekerja keras. Dan di dalam kerja kerasmu, Anda akan punya mimpi untuk membangun gereja lokal. Untuk berbagi pada orang-orang di sekelilingmu. Untuk menolong orang-orang yang ada di sekelilingmu. Dengan satu tujuan, Tuhan kasih aku kesempatan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Hari ini saya berdoa, mari sama-sama kekristenan kita harus melahirkan sesuatu yang mengubah hatimu. Dan ujungnya mengubah seluruh bentuk tindakan kita. Sehingga orientasinya bukan tentang saya. Tapi tentang apa yang ada di hati dan di pikiran Tuhan. Maka aku akan melakukannya lewat pekerjaanku sebagai seniman mungkin. Aku akan melakukannya lewat pekerjaanku sebagai bisnismen. Aku akan melakukan pekerjaanku sebagai seorang profesional karir. Apapun bentuk pekerjaannya. Tapi hati kita satu. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu adalah pikiran Tuhan. Karena itu adalah hati Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita setelah kita mengikut Tuhan di sepanjang hidup kita. Pertanyaannya adalah, Kristen seperti apakah Anda hari ini? Apakah Anda bertumbuh menjadi dewasa dan melahirkan hal-hal yang demikian? Atau Anda menjadi members di dalam sebuah gereja, tapi Anda tidak pernah kemana-mana setelah sekian tahun berlalu. Hari ini, buatlah sebuah keputusan yang membuat kekristenanmu bukanlah agama yang tertulis di KTP kita. Tetapi kekristenan menjadi agama yang betul-betul mengubah hatimu. Mengubah sikapmu bekerja. Mengubah sikapmu sebagai ayah. Mengubah sikapmu sebagai anak. Dan juga mengubah sikapmu sebagai seorang istri bagi pasanganmu. Mari mulailah perjalanan yang luar biasa. Di mana ada Tuhan akan lahir perubahan yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menjadi berkat yang ultimate ini? Menjadi berkat yang betul-betul bentuknya, hasilnya, aktivitasnya bisa beda-beda. Tapi spiritnya sama, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, welcome. Ini adalah perjalanan Kristen. Perjalanan visi sebagai orang percaya setelah semua yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Saya ajak Anda semua untuk masuk ke sana. Spiritnya apa Bapak Ibu Saudara? Spiritnya sederhana. Perhatikan ayat yang ke-12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, visi yang begitu besar
kadang-kadang membuat kita begitu kecil. Tapi di lain sisi juga men-challenge iman kita untuk berani mempercayai hal besar yang Tuhan sedang wariskan dalam hidup kita. Di situ ada gap bukan? Antara hati kita yang merasa begitu terbatas dengan janji Tuhan yang begitu besar. Pertanyaannya, bagaimana mengantarkan diri kita dari titik ini ke titik yang di sana? Bagaimana kita berjalan di dalam gap ini antara mempercayai iman kita tetapi juga bertarung dengan kedagingan kita. Filipi 3 ayat 12 ngomong begini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Sederhana Bapak Ibu Saudara. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi yang kita lakukan ngapain? Sederhana. Anda gak perlu terlalu sibuk dengan tekanan bagaimana jika tidak berhasil. Tetapi sibuklah untuk prepare yourself. Siapkan hidupmu dan terus mengejar. Sampai kapan? Sampai Anda terus berlari dan mengejar. Mengejar sejauh mana? Sejauh mungkin. Sejauh mana yang Anda bisa sejauh mungkin itu? Sejauh mungkin lagi. Sejauh mungkin sampai titik yang mana? Sampai titik lebih jauh dari yang dimungkinkan oleh pikiranmu. Terus berjalan sejauh mungkin yang Anda bisa. Dan disitulah tantangan Tuhan yang diberikan kepada setiap kita yang mengatakan, aku menjadi sosok yang dewasa di tangan Tuhan. Maka di situ kita dipanggil untuk punya challenge menjalani visi sejauh mungkin, dan sejauh mata kita terus bergerak maju ke depan, ke tempat yang Tuhan inginkan. Jangan terburu-buru membatasi dirimu terlalu kecil. Ya, bayangkan Anda punya pohon durian. Ya, bayangkan Anda punya pohon durian, jangan terburu-buru mengatakan pohon durianku buahnya cuma 10 biji. Jangan terburu-buru. Iya kalau buahnya 10 biji. Kalau ternyata 60 biji gimana? Ya, seringkali sebelum kita bertarung, kita sudah mengatakan, aduh gak bisa. Kayaknya aku bisa sampai di sini aja. Jangan terlalu cepat menilai dirimu sendiri. Lebih baik lakukan sejauh mungkin lebih dahulu. Dan berikan hati untuk disiapkan Tuhan dan tidak mengotaki dirimu dengan sebuah kapasitas tertentu. Tapi melangkahlah dari satu ketaatan kepada ketaatan berikutnya untuk melangkah semakin jauh ke tempat yang Tuhan inginkan buat kita semua. Sudah tahu kenapa? Karena faktanya di dunia ini survei mengatakan potensi manusia yang dicapai dalam hidupnya hanya 10% dari 100% potensinya. Sih? Bisa membayangkan enggak? Kita punya potensi 100%, tapi survei mengatakan yang dipakai seumur hidup kita itu hanya 10%-nya. Jadi berapa banyak potensi yang terkubur di tempat-tempat penguburan. Ribuan jutaan potensi ada di sana, tapi tak pernah tergali dan menjadi sesuatu. Kenapa? Karena manusia hanya memanfaatkan 10% dari potensinya sepanjang dia hidup. Itu kata survei. Ya. Jadi hari ini alasannya kenapa? Oh, karena manusia jatuh dalam dosa. Betul. Tapi bukankah kita juga ingat, di dalam kejatuhan manusia di dalam dosa, ada Kristus yang telah memulihkan. Artinya, kalau manusia sudah jatuh dalam dosa, tapi ada Kristus yang telah memulihkan, artinya 100% potensi itu menjadi mungkin untuk kita lakukan. Kenapa? Karena 10% potensi ditambah dengan pemulihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin untuk kita bergerak lebih jauh lagi dari tempat yang kau pikir hari ini sudah jauh. Pertanyaannya adalah, seberapa berani Anda mempercayai Tuhan? Seberapa berani hatimu berkata, Tuhan, jadikan aku serupa dengan Kristus. Sekalipun untuk melangkah ke sana, aku harus tanggalkan diriku sendiri. Dan aku belajar pergi sejauh mungkin
ke tempat yang Tuhan inginkan dalam hidupku. Beranilah bermimpi ke titik itu. Maka kita akan melihat Tuhan akan menuntun hidup kita dari satu iman kepada iman berikutnya bersama dengan Tuhan kita yang luar biasa. Pertanyaannya adalah bagaimana kita melangkah untuk mengejar sejauh mungkin apa yang kita bisa lakukan bersama dengan Tuhan kita yang luar biasa. Saya ingin berikan beberapa poin yang sederhana. Tapi biarkan poin ini menyiapkan Anda untuk masuk di tahun depan. Biarkan poin ini membuat Anda merenung dan Anda belajar merilis apa yang harus Anda rilis dan mempertahankan apa yang harus Anda pertahankan seumur hidup. Jadi kita dari awal kita sudah firm dulu. Kita sudah fix dengan hati kita. Apa yang harus kita tinggal dan apa yang harus kita bawa. Apa yang harus aku bangun dan apa yang harus aku taruh di dalam segala sesuatu yang ada di sekelilingku. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Kembali ke Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya seolah-olah aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Poin yang pertama apa sih? Sederhana. Tanam ya di hati kita. Yaitu apa? Ayo sama-sama saya ingin mengajak semua orang. Ya, untuk berkata kepada dirinya, aku mau mengejar dan menangkap kesempurnaan. Jadi taruh dalam hatimu. Anda sadar Anda manusia biasa. Anda sadar setiap langkahmu gak semuanya sempurna. Tapi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai manusia biasa yang kadang gak sempurna ini, milikilah satu nilai yang tidak pernah diubah. Yaitu apa? Yaitu menjadi orang yang terus mengejar dan terus berusaha untuk menangkap setiap kesempatan untuk menjadi sempurna di tangan Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya Paulus mengajarkan kepada kita semua supaya kita ini menjadi orang-orang yang terus berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sederhana ya. Jadi kita nggak ngomong tentang sesuatu yang gede-gede yang kadang-kadang kita mau lihat mencapainya, gimana caranya ke sana? Jauh banget, gak realistis, gak mendarat. Tapi mari kita coba sesuatu yang besar itu, jalani dengan karakter yang simple, tapi konsisten Anda jalani setiap hari demi setiap hari. Yaitu apa? Menjadi orang yang mengejar dan menangkap kesempurnaan. Berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya. Jangan menjadi lingkaran besi yang membatasi dirimu sendiri. Tapi jadilah semacam karet gerlang yang Anda mengizinkan kapasitasmu ditarik ke tempat yang Tuhan inginkan. Anda tahu ya bedanya? Kalau Anda memakai karet gelang, ya karet-karet biasa itu yang biasa untuk kalau bangun tidur mau mandi nggak ada peralatan untuk nutup kepala pakai karet gelang gitu ya. Dijambul begini, gitu kan? Nah karet itu Bapak Ibu Saudara. Karet itu coba Anda pegang di tangan Anda, kemudian diisi dengan katakanlah pensil. Diisi dengan 10 pensil. Kok masih longgar ya? Diisi 20 pensil. Masih longgar ya? Gua tambah spidol aja deh. Masih longgar juga ya? Gua tambah pisau dapur deh. Masukin pisau dapur di situ. Seret. Masih bisa juga. Ternyata sudah mulai banyak, ditambahin pensil lagi, masih bisa juga. Nah itu hati seperti karet gelang. Hati yang menyiapkan dirinya itu siap ditarik. Masih kuat, tarik lagi. Masih kuat, tarik lagi. Masih kuat, izinkan ditarik lagi. Masih kuat, tarik lagi. Masih kuat, tarik lagi. Sejauh mana? Sejauh mungkin yang Tuhan akan sediakan dalam hidupmu. Karena Dia yang menginginkanmu untuk menjadi serupa dengan Dia. Maka Dia juga Allah yang akan membuat karet hidupmu ini bisa ditarik selebar rencananya di dalam hidupmu. Pertanyaannya adalah, mau enggak kita ditarik?
Mau nggak kita ditarik? Atau kita berkata, gak mau. Gitu ya. Si karet gelang tadi kalau bisa ngomong, oh dia mungkin sudah maki-maki. Dia akan mengatakan, gak mau. Tahu gak ini sudah ada pisau, pensil, semuanya. Mau ditambah lagi, oh bisa teriak-teriak. Ya. Tapi Anda bisa memilih, oke, gak enak. Ya, tarik secara serius itu gak enak. Tapi aku mau berkata, Tuhan, kalau untuk menjadi serupa dengan Engkau, dan untuk rencana Tuhan dalam hidupku, Kau menginginkan supaya aku menarik kapasitas kembali, I'm do it. Aku akan lakukan. Nangis saudara. Waktu itu terjadi kita mungkin menetes dengan air mata. Kita diproses dengan banyak hal. Tapi Anda tetap akan berkata, I'm do it. Aku akan lakukan. Karena aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang bahkan melebihi cara berpikirku. Aku hanya bisa pergi ke tempat yang ku tahu. Tapi ternyata Allahku bisa membawaku ke tempat yang Dia mau. Yang mungkin hari ini aku belum tahu. Dan itu hanya bisa dimulai dengan orang-orang yang berani berkata, Tuhan aku mau mengejar dan menangkap kesempurnaan itu dari hari ke hari di dalam hidupku. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai tips yang sederhana, pesan saya sederhana. Yaitu bergaulah dengan orang-orang yang punya arah hidup yang jelas. Karena iman itu dibangun dari dalam. Lewat firman Tuhan yang masuk, mengubah hidupmu untuk menjadi sesuatu yang hidup. Tetapi iman itu juga dibangun, dibantu oleh sesuatu yang di luar kita, yaitu komunitas kita. Orang-orang yang positif. Orang-orang yang menambahkan nilai dalam hidup. Orang-orang yang bermimpi besar atas hidupmu. Orang-orang yang menginginkanmu jadi besar. Orang-orang yang menginginkanmu betul-betul jadi dewasa seperti yang Tuhan mau. Bergaulah dengan mereka. Sediakan waktumu dengan mereka. Dan izinkan juga mereka membentuk hidupmu ke tempat yang Tuhan mau. Saudara, orang-orang seperti ini awalnya itu rasanya berat. Tapi ketaatan dan kesetiaan membuat Anda terus melangkah dan mengalahkan peperangan demi peperangan. Peperangan demi peperangan. Dan waktu Anda tengok ke belakang, Anda akan geleng-geleng. Wow, kok aku bisa begitu ya? Kok aku bisa mengampuni sampai begini ya? Kok aku ngerjakan proyek ini, kok ya bisa selesai ya? Padahal modalku cuma segini. Tapi kok selesai? Kok aku punya tanggung jawab segede ini, kok ya bisa beres ya? Anda akan geleng-geleng dan Anda akan berkata, ini pasti bukan saya. Ini pasti bukan aku. Ini Tuhan. Yang kulakukan hanya waktu karat itu ditarik. Anda terus berkata, yes, I'm do it. Waktu karat itu terus ditarik, Anda berkata, Tuhan, aku mau. Sekalipun dengan merangkak dan tetesan air mata, Anda tetap berkata, Tuhan, aku mau. Kelihatannya Anda menabur dengan air mata hari-hari itu. Tapi ketika Anda tengok ke belakang, Anda akan sadar hidupmu dibawa Tuhan besar. Dan kau akan sadar dirimu sendiri, I'm nothing, aku gak ngerti apa-apa, aku gak bisa lakukan ini. Semua yang terjadi di belakangku, karena pekerjaan Tuhan, karena aku gak mungkin bisa sampai ke titik ini. Saudara, saya ingin challenge kita semua, tantang Anda semua di tempat ini. Ayo, sama-sama ada di perjalanan visi yang seperti ini. Oke? Mari sama-sama milikilah hati dan spirit yang sama dengan yang satu ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua ayat yang ke-13, perhatikan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku. Ini ayat yang sangat terkenal dan Anda juga tahu pasti poinnya. Poinnya apa? Poinnya sederhana. Kalau Anda mau lari ke depan, ya jangan lihat ke belakang. Kalau Anda mau lari ke depan, lupakan apa yang di belakang. Ada banyak orang berlari ke depan, tapi dia pegang beban yang dia tarik di belakangnya untuk dia maju ke depan. Sehingga dia kelelahan di tengah jalan, ya, dengan RPM yang tinggi, tapi kecepatannya hanya
20 km. RPM-nya 7.000. Tapi kecepatannya cuma 20 km. Bayangkan kalau beban itu ditaruh semuanya. Ya, RPM-nya 7.000, oh Anda akan jalan ratusan kilometer di depan. Karena itu penting buat kita, ayo yang di belakang, biarkan di belakang. Masa lalu tidak pernah didesain untuk jadi masa depan. Ya, di dunia ini ada hal-hal yang tidak akan pernah bisa kembali. Yaitu apa? Waktu awal kita menikah, Anda nggak bisa ngulang kan pernikahan kedua, pernikahan ketiga, dan seterusnya. Anda nggak bisa kembali ke sana. Tuhan tidak pernah merancang itu. Yang kedua, waktu juga tidak pernah bisa kembali. Hari ini Anda umur 20-30 tahun, suatu hari ketika umurmu 40 tahun, Anda mengaku ke banyak orang pun bahwa usiamu 20 tahun, tak ada satu orang pun yang percaya. Ya, sekalipun Anda mempercayai, tetap orang lain tidak mempercayai. Kenapa? Karena usia, waktu tidak pernah kembali. Dan Anda tahu apa yang tidak pernah bisa kembali dalam hidup kita? Yaitu masa lalu. Masa lalu juga tidak pernah bisa kembali. Di dalam masa lalu itu selalu ada dua hal. Yaitu kebanggaan dan penyesalan. Tahukah? Kebanggaan tentang hal yang besar yang Tuhan kerjakan. Penyesalan tentang sesuatu yang bodoh yang kita lakukan. Dua-duanya bisa didesain Tuhan untuk sebuah tujuan yang baik. Penyesalan, kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, dulu itu aku melakukan hal seperti ini. Kok bodoh sekali tindakanku. Dan Anda begitu menyesal dengan keadaan itu. Dan Anda nangis, Anda berkata, Tuhan aku gak mau kalau hidup ini boleh diulang. Aku gak akan melakukan hal bodoh yang satu itu lagi. Saudara, ketika Anda punya perasaan seperti itu, dengar baik-baik, itu hal baik. Itu menunjukkan Anda punya tanggung jawab dengan hidupmu sendiri dengan Tuhan. Jadi bersyukurlah. Karena di dalam rasa menyesal, artinya di sana ada pertobatan. Tetapi sesudah penyesalan dan rasa pertobatan itu, kita harus tahu satu hal. Kita punya Tuhan yang mengampuni kita. Jadi penyesalan, biarkan itu menjadi cerita masa lalu yang membuat Anda berjanji kepada dirimu sendiri. Untuk Anda tidak akan pernah kembali ke tempat itu untuk melakukan hal bodoh itu lagi. Janjilah dengan dirimu sendiri. Tetapi setelah itu, lihatlah kasih karunia Tuhan dan berkata, sesuatu yang bodoh di masa lalu tidak akan pernah jadi sesuatu yang jadi masa depanku. Aku akan biarkan itu tetap di masa lalu dan aku akan mempercayai kasih karunia Tuhan yang besar. Tuhan sedang sediakan untuk masa depanku. Melangkahlah maju ke depan. Bukan dengan perasaan bersalah lagi. Tapi melangkah dengan kemenangan dan pengampunan. Dan peristiwa-peristiwa masa lalu mungkin tidak hilang di ingatan kita. Tapi biarkan itu menjadi memori seperti sidik jari Allah yang ditaruh dalam memori hidup untuk mengingatkanmu, hai, jangan lakukan hal bodoh itu lagi. Sisanya, majulah ke depan. Sambut rencana-rencana Tuhan berikutnya di dalam hidup. Ya, di dalam masa lalu tadi saya katakan, di sana juga ada kebanggaan. Kebanggaan itu apa? Pernahkah Anda ketemu dengan sesosok atau seseorang, atau mungkin jangan-jangan diri kita sendiri. Kita ngomong, dulu gua pernah jadi CGL di kota A. Kalau itu ngomongnya ministry. Atau Anda berkata, dulu saya ini adalah pria yang baik sekali. Sayang dengan istriku. Anda bisa berkata, dulu aku ini gak pernah lakukan hal-hal yang seperti ini. Karena aku adalah seorang ketua A dari sebuah organisasi. Saudara, pernah kita ketemu dengan yang begini? Tapi sadarkah orang-orang yang terus berkata, dulu aku aktivis. Dulu aku sukses. Dulu aku dikenal sebagai orang yang demikian. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang gagal meletakkan masa lalunya. Mereka mencoba membawa kebanggaan masa lalu untuk ditaruh di depannya terus. Dan gak bisa move on. Dan menyadari
keadaannya sekarang dan melangkah di pertarungan-pertarungan berikutnya yang harus dia kalahkan. Hari ini hiduplah dengan realita. Kebanggaanmu di masa lalu itu adalah kebanggaan yang perlu Anda rayakan, Anda syukuri karena itu adalah bentuk penyertaan Tuhan dalam hidupmu di hari itu. Tapi Anda juga tetap harus sadar, itu tetaplah masa lalu. Temukan perjalanan dan penyertaan Tuhan berikutnya di dalam hidup Anda di masa depanmu. Jangan yang di belakang ditaruh terus di depan. Yang pada dasarnya Anda mau menghindari kenyataan bahwa hari ini Anda tidak kemana-mana. Jadi hari ini saya ingin mengajak, jujurlah dengan dirimu sendiri. Kalau hari Anda stuck, katakan kepada dirimu, Tuhan aku stuck, aku mau maju ke depan. Daripada Anda berkata, Tuhan aku stuck, tapi dulu gua CGL. Tuhan aku stuck, tapi dulu aku punya istri yang baik, tapi hari ini aku bercerai. Tapi dulu aku suami yang baik. Daripada kita terus mengatakan tentang sesuatu yang baik tentang diri kita di masa lalu, lebih baik Anda mengakui keadaanmu hari ini dan Anda melangkah ke kilometer pertamamu untuk menyambut rencana demi rencana Tuhan berikutnya di masa yang akan datang. Saudara, sepertinya terlihat berat. Tapi ketika Anda melangkah dengan iman, satu langkah demi satu langkah, Anda akan menemukan, wow, ternyata ada janji-janji Tuhan berikutnya yang luar biasa. Yang kupikir itu hanya ada di masa lalu. Tapi ternyata hari ini juga ada di depanku. Hari ini ada sesuatu yang luar biasa. Hari ini keluarlah dari kotak masa lalu. Majulah ke depan. Temukan who are you di step berikutnya bersama dengan Tuhan yang besar. Amin, saudara. Yang ketiga adalah, simple. Filipi 3 ayat yang ke-14. Yaitu berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Poinnya apa? Poinnya sederhana Bapak Ibu Saudara. Poinnya adalah berlari-lari untuk memperoleh hadiah. Yang ketiga, saya mau perkenalkan kepada Anda. Ada satu karakter yang penting ketika kita berjalan menjadi serupa dengan Kristus. Yaitu apa? Yaitu courage atau keberanian. Ya. Ini berbicara tentang kita ini harus percaya dengan panggilan dan visi Tuhan dalam hidup kita. Tapi waktu Anda melangkah di dalam kenyataan hidupmu sehari-hari, tidak bisa dipungkiri. Kadang-kadang kita bisa takut dengan situasi itu. Kadang-kadang kita bisa ingin menyerah karena kelemahan kita. Kadang-kadang kita bisa kelelahan secara rohani dan berkata, aduh, apakah bisa ya ini dilewati? Dan tahukah, satu-satunya cara untuk Anda menang dengan iman di saat-saat yang sulit seperti ini adalah kita harus belajar ya untuk membiasakan diri kita melatih satu karakter ini, yaitu courage atau keberanian. Keberanian untuk terus maju, terus maju dengan satu tujuan. Ada satu tujuan Allah dan hadiah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidupku. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua, ayo jadilah seseorang yang bukan hanya berteriak untuk menjalankan visi, bukan hanya bermimpi untuk menjadi serupa dengan dia, ya, bukan hanya menangis di dalam gedung gereja, tetapi Anda juga tidak menjadi orang-orang yang cengeng ketika menghadapi tantanganmu di marketplace, menghadapi tantanganmu dengan kenyataan yang sulit, menghadapi tantanganmu demi supaya karet dan kapasitasmu ditarik ke sana, taruh courage di sana. Taruh keberanian di sana. Taruh sebuah conviction dalam hatimu sendiri. Tuhan, aku gak akan menyerah dengan keadaan ini. Aku gak akan menyerah dengan apa yang kupercaya dengan Tuhan. Sekalipun waktu melangkah, aku harus tanggalkan bebanku. Waktu melangkah, sampai-sampai bahkan aku hampir-hampir gak percaya bahwa aku bisa sampai ke situ. Tapi Anda memutuskan untuk terus maju dan Anda taruh courage.
taruh keberanian untuk terus menguatkan hatimu bersama dengan Tuhan. Saudara, orang-orang seperti ini hanya bisa bertahan kalau dia tahu bahwa semua keberanian yang dia pilih dan keputusan-keputusan yang dia ambil sekalipun itu gak enak, ya, itu akan berakhir kepada sesuatu yang betul-betul melahirkan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya orang-orang yang bisa melihat bahwa ujung cerita ada Tuhan yang besar yang sedang tunggu kita di depan dan sedang memberikan mahkota dalam kehidupan kita. Hanya orang-orang demikianlah yang berani mempertaruhkan semuanya dan imannya untuk mencapai kehidupan yang serupa dengan Kristus. Hari ini saya ingin mengajak kita semua yang melihat, yang beribadah lewat online ini. Mari sama-sama kita bergerak. Mari sama-sama kita enggak setengah-setengah. Kalau kita akan mengakhiri sebuah tahun, kita selesaikan tahun ini dengan satu komitmen hati yang sama untuk masuk tahun ke depan. Dan menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan saya percaya, tahun-tahun yang akan datang bukanlah tahun-tahun yang penuh dengan duka cita. Tapi justru tahun-tahun yang penuh dengan penyediaan Tuhan yang Tuhan sedang wariskan bagi gereja.